Terima definisi dari gurunya. Beliau menerima, beliau menyetujui, dan beliau sepakat dengan apa yang dibilang oleh para guru-gurunya. Tapi menurut beliau, definisi takwa yang dinukil daripada guru-guru tersebut itu masih belum sempurna. Ya, masih ada kurangnya. Kenapa masih belum sempurna? Karena Al-Imam Al-Ghazali juga mengambil daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan innama summiyal muttaquna muttaqin ditarkihim ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Karena Imam Al-Ghazali mendengar daripada hadis Nabi besar Muhammad dan Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang bertakwa itu dikatakan bertakwa dikarenakan apa? Dikarenakan mereka meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maslahatnya untuk mereka campuri. Gunanya apa mereka meninggalkan maslahat yang tidak ada gunanya untuk mereka campuri? Gunanya agar mereka tidak terjerumus kepada sesuatu yang bisa membahayakan diri mereka. Sesuatu yang tidak maslahat bagi seseorang itu, baik itu perkara yang haram ataupun perkara yang halal. Ya, karena tidak semua perkara yang halal, tidak semua perkara yang mubah itu manfaat untuk kita. Atau ada maslahatnya bagi kita. Ya, tidak. Bahkan banyak sekali perkara-perkara yang halal ataupun yang mubah. Kalau tidak kita pilih-pilih mana yang baik untuk kita, maka itu akan menjerumuskan kita kepada sesuatu yang membuat kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Imam Al-Ghazali menambahi daripada definisi takwa. Ya, jadi Imam Ghazali diambil semua sama beliau. Pendapat gurunya diambil dan beliau mengambil daripada inti hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sama Imam Ghazali dijadikan satu. Ya. Ketika dijadikan satu sama Imam Ghazali, maka Imam Ghazali mendefinisikan takwa dan beliau mengatakan ijtinab kullu ma takhafu minhu dararan fi dinik. Jadi apa takwa menurut Imam Ghazali? Takwa menurut Imam Ghazali yaitu menjauhi diri dari setiap sesuatu yang membahayakan kita punya agama. Ya. Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membahayakan kita punya agama, ini takwa menurut versi Imam Ghazali. Ya. Menjauhi diri dari yang kita takuti untuk membahayakan agama ini ada dua. Ada perkara yang memang murni haram, ada perkara yang halal tapi bisa menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang haram. Ya. Jadi definisi daripada Al-Imam Al-Ghazali tentang takwa ini lebih sempurna daripada apa yang sudah dikatakan oleh para guru-guru daripada Al-Imam Al-Ghazali, daripada ulama-ulama tasawuf atau ulama-ulama sufiyah. Jadi dengan itu kita bisa mengetahui bahwasannya menjaga diri itu tidak selalu dengan perkara-perkara yang haram, tapi menjaga diri pun diperlukan terkadang di dalam situasi tertentu juga di dalam perkara-perkara yang halal. Kenapa seperti itu? Karena tadi perkara-perkara yang halal secara tidak langsung bisa menjerumuskan seseorang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya yang udah kita contohkan kemarin, kalau orang banyak makan. Ya. Kalau orang banyak makan sudah pasti dia kekenyangan. Kalau dia kekenyangan sudah pasti dia capek badannya, malas badannya untuk bergerak. Ketika pada waktu dia kekenyangan tersebut dia mendengarkan daripada suara azan, maka di situ malas dia untuk menjawab daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat di tepat waktu. Ana kekenyangan ini, ana nggak bisa gerak ini, ana nggak bisa ini. Nah itu. Nah, orang banyak makan itu sesuatu yang mubah, silahkan. Ya, Anda mau makan 2 piring, 3 piring, 4 piring, 1 nampan atau mau makan sendirian ya silahkan. Anda mau makan mie, sekali makan mie 5 bungkus silahkan.
Ya, itu semua perkara yang mubah. Nah, tapi kalau kita melakukan sesuatu perkara yang mubah ini melebihi daripada batasnya atau tidak ada maslahat bagi diri kita, maka itu membahayakan diri kita dan bisa menjerumuskan kita kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Tentunya gambaran-gambaran sesuatu yang halal yang bisa membawa kita kepada keharaman itu begitu banyak. Banyak sekali. Banyak sekali. Tinggal kita aplikasikan saja itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita mungkin mengalami itu. Sebagian daripada kita ini bahkan orang yang sudah di usia 20 tahun ke atas sudah pasti tahu, sudah pasti dia pernah mengalami sesuatu yang halal terkadang membawa kita kepada perkara-perkara yang haram. Maka ini definisi takwa menurut daripada Al-Imam Al-Ghazali, dan inilah takwa yang sempurna. Artinya Imam Ghazali mengatakan, beliau mengatakan apa? Wa hadha huwal wara'ul kamil. Kata beliau, orang yang takwanya hanya sekedar menjauhi daripada perkara-perkara yang haram, memang itu dibilang takwa, tapi itu masih tingkatan takwa yang biasa. Tapi kalau dia sudah meninggalkan juga perkara-perkara yang halal yang tidak manfaat bagi dia, yang tidak maslahat bagi dia, maka itu takwa yang sebenar-benarnya menurut daripada Al-Imam Al-Ghazali. Nah, kita sudah kaji kemarin tentang ini. Kemudian yang kita kaji sebenarnya itu seharusnya bukan tentang takwa. Yang kita kaji seharusnya itu tentang hawa nafsu. Yang kita kaji ini seharusnya tentang hawa nafsu. Kenapa Al-Imam Al-Ghazali membahas tentang takwa ini di dalam kajian hawa nafsu? Karena Imam Ghazali ingin memberitahukan kepada kita karena pentingnya takwa ini di dalam mengendalikan hawa nafsu. Seseorang bisa dia mengendalikan hawa nafsu, salah satunya yaitu dengan takwa. Dengan takwa kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya di sini Imam Ghazali mengatakan, fa in qulta fa fassil lana al-an hadzal ma'na fi an-nafsi wa isti'malahu fiha. Maka wahai Imam, jelaskan kepada kami, bagaimana kami membawa daripada makna takwa ini di dalam hawa nafsu, dan bagaimana kami menggunakan takwa ini untuk kami mengendalikan daripada hawa nafsu. Fa innal hajah ja'at min hunalik, karena sesungguhnya hajat itu telah datang bagi kami untuk tadi mengetahui ikatan takwa di dalam hawa nafsu dan bagaimana dengan takwa ini bisa memakai hawa nafsu tersebut. Lina'lam kaifa naldimu hadhihi an-nafsa bihadzal ma'na alladhi fassalta min haqiqati taqwa. Agar kami tahu bagaimana cara kami mengendalikan hawa nafsu ini dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Fa'agul, maka Imam Ghazali mengatakan, ajal, iya kata Imam Ghazali, innama tafsiluhu fi amri hadhihi nafsi an taguma 'alaiha biquwwatil azam. Seperti apa yang kita bahas di minggu yang lalu, sesungguhnya di dalam perkara hawa nafsu ini, agar kita bisa mengendalikan daripada hawa nafsu ini, yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah quwwatul azmi, tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Yang mana tekad yang kuat ini itu adalah termasuk daripada takwa. Fatamna'aha an kulli ma'siyah. Karena dengan tekad yang kuat ini kita bisa mencegah hawa nafsu tersebut dari semua maksiat. Kalau kita sudah punya tekad yang kuat, maka tekad yang kuat ini akan membentengi diri untuk tidak melakukan daripada perbuatan maksiat. Wa tasunaha an kulli fudul. Bukan hanya membentengi diri untuk tidak bermaksiat, tapi dengan tekad yang kuat itu bisa menjaga diri kita untuk menyibukkan daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk kita. Jangankan perkara-perkara yang haram,
tapi dengan perkara-perkara yang halal yang tidak ada maslahatnya bagi diri kita untuk kita lakukan, dengan tekad yang kuat pun masih bisa kita jauhi. Fa idza fa'alta dzalika, kata Imam Ghazali, kalau kau lakukan itu, kalau kau letakkan di dalam hatimu tekad yang kuat, sekiranya dengan tekad yang kuat tadi bisa mencegahmu daripada segala maksiat, kunta gaditagaitallaha ta'ala, maka pada saat itu kau sudah bertakwa kepada Allah. Fi ainik, matamu bertakwa kepada Allah. Wa udunik, telingamu bertakwa kepada Allah. Wa lisanik, lidahmu bertakwa kepada Allah. Wa qalbik, hatimu juga bertakwa kepada Allah. Wa batnik, perutmu juga bertakwa kepada Allah. Wa farjik, kemaluanmu juga bertakwa kepada Allah. Wa jami'i a'dha'ik, semua anggota tubuhmu dengan tekad yang kuat tersebut itu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aljamat sahabi lijamit taqwa, dan pada saat itu kau kendalikan hawa nafsumu dengan kendali taqwa. Wa lihadzal bab syarhun yatul, kata Imam Ghazali, bab ini syarahnya panjang. Kalau kita mau bahas semua daripada penjelasan tentang bab yang berkaitan dengan hal ini panjang. Wa qad asyarna ilaihi fi kitab Ihya'i Ulumuddin, kata Imam Ghazali, penjelasan yang panjang tentang pembahasan yang seperti ini itu sudah aku jelaskan semua di dalam kitabku yang bernama Ihya Ulumuddin. Kalau kitab yang seperti ini nggak bisa panjang-panjang seperti itu menjelaskan semua perkara, nggak bisa. Jadi di sini Imam Ghazali hanya memberikan kita poin-poin penting saja, memberikan kita poin-poin penting saja yang berkaitan tentang masalah yang seperti ini. Maka beliau mengatakan, wa ammal ladzi la budda minhu hahuna, dan apa sesuatu yang memang harus saya jelaskan di sini, kata Imam Ghazali, fa annaqul, maka saya katakan, man arada an yattaqiyallaha ta'ala falyura'il a'dha'al khamsah. Nah, Imam Ghazali ngasih kita poin yang penting saja. Oleh Imam Ghazali mau kasih semuanya nggak bisa, karena memang inti beliau mengarang daripada kitab ini ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kalau dia mau bawa semua nggak bisa. Kalau inti mau dapetin semuanya, baca kitab beliau Ihya Ulumuddin. Nah, beliau hanya mengasih poin yang sangat penting. Apa yang kata beliau? Beliau katakan, barang siapa orang yang ingin bertakwa kepada Allah, maka yang harus dia jaga anggota badan dia yang 5. Kalau ada orang yang mau bertakwa kepada Allah, maka jagalah terlebih dahulu anggota badan yang 5 ini. Kenapa? Karena kalau anggota badan 5 ini sudah berhasil kita jaga dan kita letakkan di dalam itu semua takwa kepada Allah, maka anggota-anggota yang lain ikut. Anggota-anggota yang lain ikut. Cukup dengan kita menjaga daripada 5 anggota badan ini. Maka apa kata Imam Ghazali daripada 5 anggota badan ini? Beliau mengatakan wahiyya al-ain. Yang pertama apa? Mata. Karena tentu maksiat mata itu begitu banyak. Mata itu maksiatnya begitu banyak. Bukan hanya mata ini maksiatnya, bukan hanya dengan kita melihat perempuan saja, tapi banyak sekali daripada maksiat-maksiat mata. Wal udhun, telinga. Telinga juga mempunyai daripada banyak sumber-sumber maksiat. Wal lisan, lidah. Maka ada sebagian ulama mengatakan al-lu'um, suatu hal yang tidak bagus itu, yang jelek itu, yang malapetaka itu yang ada di antara 2 bibir kita, yaitu lidah. Lidah seringkali membawa percecokan. Lidah seringkali membawa permusuhan. Lidah seringkali mengadu domba antara satu sama lain. Lidah sering sekali memfitnah. Lidah seringkali mencaci, menghina daripada orang-orang yang ada di sekitar-sekitarnya. Wal qalbu, kemudian yang keempat hati. Hati
itu juga harus dijaga, karena di dalam hati itu banyak sekali sifat-sifat yang tidak pantas untuk kita adakan sifat tersebut di dalam hati kita. Sombong, ujub, riya, suudzon kita sama orang, berburuk sangka kita sama orang. Banyak sekali sifat-sifat yang berkaitan dalam hati ini yang harus kita jauhi. Kemudian al-batnu, perut. Perut artinya bukan perutnya, tapi apa yang masuk ke dalam perut. Daripada perkara-perkara yang haram, itu semua harus dijaga. Nah, ini 5 ini adalah usul. 5 ini adalah pokok dari semua anggota badan yang kita miliki. Kalau daripada 5 ini kita jaga, kata Imam Ghazali, maka semua daripada anggota badan ini akan ikut baik. Kalau 5 ini sudah kita bisa jaga. Mata kita jaga, telinga kita jaga, lisan kita jaga, hati kita jaga, perut juga kita jaga, maka anggota badan yang lain itu akan ikut. Anggota yang lain akan ikut menjadi baik. Maka beliau di sini mengatakan faya haris 'alaiha bisyanah laha an kulli ma yakhafu minhu dararan fi amri din min maksiatin wa haramin wa fudulin wa israfin min halal. Maka daripada orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berusaha, berupaya menjaga dari 5 perkara ini. Dia jaga dari perkara-perkara yang dia takuti akan memberikan bahaya di dalam agamanya dia. Dia jaga. Artinya mata dia jaga dari maksiat. Mata dia jaga dari perkara-perkara yang halal yang berlebihan juga patut dia jaga. Boros di dalam perkara yang halal juga itu tidak bagus. Tidak bagus. Fa idza hassala siyanata hadhihi al-a'dha famarjumun an yukfa sa'ira arkanihi. Maka apabila sudah dia dapati untuk menjaga daripada 5 bagian yang 5 tadi, famarju, maka diharapkan untuk sebagian anggota badan sisanya itu akan ikut, akan juga menjadi baik. Wa yakunu qad qama bittaqwa al-jami'ah bi jami'i badanihi lillahi azza wa jalla. Dan dengan itu dia sudah mendirikan taqwa yang menyeluruh di semua anggota badannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fada'atil hajatu ila bayani 5 fusulin li hadhihi al-a'dha wa tafsili ma yahrumu fi haqqi kulli wahidin minha ala qadri ma yaliqu bihadzal kitab. Maka kata Imam Ghazali, kalau kita sudah tahu bahwasannya dengan menjaga 5 anggota badan ini maka seluruh anggota badan ikut menjadi baik, maka penting bagi Imam Ghazali untuk beliau menjelaskan satu persatu tentang 5 anggota badan ini. Dari perkara-perkara yang memang harus untuk kita jauhi dari 5 perkara ini, tapi beliau menjelaskannya hanya sekedar yang pantas aja untuk kitab ini, untuk dimiliki oleh kitab ini. Kitab yang sekecil ini beliau menjelaskan yang sepantasnya saja, artinya nggak panjang. Kalau kita pengen panjang pembahasan tentang mata, silahkan kaji dalam kitab Imam Ghazali yang satu lagi yang bernama Ihya Ulumuddin. Seperti itu. Maka di sini beliau mengatakan al-faslul awwal al-ain. Maka pertama yang ingin dikaji oleh Al-Imam Al-Ghazali apa yang pertama? Al-ain. Beliau mengatakan, "Tsumma 'alaika waffaqakallahu wa iyyana bihifdzil 'ain." Kemudian bagimu atau wajib bagimu wahai hamba yang semoga Allah memberikan taufik kepadamu dan kepada kami, kata Imam Ghazali, untuk apa kewajiban bagi kita ini? Bihifdzil 'ain, untuk kita menjaga daripada mata kita. Kita jaga mata kita dari hal apa? Anil wugu fil ma'asi. Daripada mata ini jatuh kepada sesuatu yang sifatnya bermaksiat kepada Allah. Mata bermaksiat kepada Allah ada enggak? Ada. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Siraj Talibin, bukan Imam Ghazali, syarahnya, kathiratun, banyak sekali. Maksiat mata ini banyak sekali.
Contohnya apa? An-nazar ila syai'in min jami'i badani ahadin minan nisa al-ajnabiyyat ma'al qasdi. Melihat, memandang sesuatu daripada keseluruhan badan atau sebagian daripada badan perempuan-perempuan al-ajnabiyyat, perempuan-perempuan yang tidak mempunyai hubungan mahramiyah kepada kita. Al-ajnabiyyat adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh untuk kita nikahi, yang tidak boleh untuk kita nikahi, yang mana melihat, memandang bil qasd dengan tujuan. Berbeda kalau kita mandang dengan pandangan yang pertama atau pandangan yang memang tidak ada niat. Seperti misalnya kita lagi jalan, tiba-tiba ada perempuan lewat depan kita, terbuka daripada auratnya, kita pandang. Itu kan artinya bukan niat untuk memandang. Kalau nggak ada niat untuk memandang, maka kita tidak diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak dikategorikan maksiat. Tapi kalau misalnya kita pertama kali tiba-tiba pandangan tersebut nggak ada niat, kemudian kedua kali kita pandang dengan ada niat, nah yang kedua itu yang dianggap maksiat. Yang pertama tidak dianggap maksiat. Bahasanya rizq minallah Subhanahu wa taala. Yang dianggap rizq saja. Kalau misalnya kelihatan sesuatu yang memang seharusnya kalau kita melihat dengan niat itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang pandangan tersebut itu tidak ada niatnya, maka pandangan yang pertama itu tidak dianggap, tapi pandangan yang kedua itu dianggap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat daripada perempuan itu semua adalah perkara yang haram. Berbeda dengan melihat dengan niat jual beli. Kalau melihat dengan niat jual beli itu memang diperbolehkan, tapi yang boleh dilihat itu hanya muka dan kedua telapak tangan saja. Artinya tidak melihat sesuatu yang lebih dari itu. Tidak melihat sesuatu yang lebih dari itu. Artinya tidak melihat daripada aurat-auratnya yang lain. Cuman hanya sebatas muka saja. Itu diperbolehkan. Atau untuk khidbah, untuk kita pengen nadrah untuk nikah. Nadrah untuk nikah pun diperbolehkan. Laki atau perempuan itu saling melihat, karena ada keperluan untuk menikah. Itu tidak masalah. Bahkan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi biar nggak kaget tadi. Biar nggak kaget. Kalau nggak saling lihat nanti di malam pertamanya kaget. Mungkin kaget bisa jadi terlalu cantik, terlalu ganteng. Mungkin kagetnya di luar daripada ekspektasinya, yang dikiranya putih nggak taunya kebalikannya, yang dikiranya kurus nggak taunya kebalikannya, yang dikiranya elok nggak tahu kebalikannya. Maka disunahkan nadrah. Seperti itu. Nah, maksiat mata ini begitu banyak. Maksiat mata ini begitu banyak. Melihat daripada sesuatu yang jelek daripada orang-orang muslim itu juga perkara yang tidak bagus. Melihat orang dengan pandangan yang menghinakan itu juga bukan sesuatu yang bagus. Bahkan banyak sekali. Karena ada sebagian ulama melihat itu bukan hanya dengan mata ini saja, tapi terkadang mata batin juga itu dinilai dengan penglihatannya kita. Seperti tadi suudzon kita sama orang, buruk sangka kita sama orang, itu juga dinilai. Maka banyak sekali daripada maksiat-maksiat yang berkaitan dengan mata yang harus kita jaga. Kan beliau mengatakan fa innaha sababu kulli fitnatin wa afah. Mata ini sebab daripada setiap fitnah, sebab daripada setiap malapetaka itu adanya di mata. Wa adzkuru fi amriha thalathata usulin kafiyah, dan aku akan sebutkan di dalam perkara mata ini 3 poin-poin yang penting yang cukup untuk kita, artinya untuk kita mengetahui tentang apa saja yang berkaitan dengan mata ini. Ahaduha, salah satunya beliau mengatakan magalahu subhanahu wa ta'ala,
apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lil mu'minin," katakanlah kepada orang-orang mukmin, "Yaghuddu min absarihim," untuk mereka menutup daripada pandangan-pandangan mereka, "wa yahfadzu furujahum," dan menjaga daripada kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, orang yang menjaga pandangannya dan orang yang menjaga daripada kemaluannya, itulah kata Allah yang terbaik untuk mereka. Azka yakni anfa, azka yakni athhar, itulah yang paling bagus, itulah yang paling manfaat, itulah yang paling maslahat, itulah yang paling suci, yang paling benar. Orang yang jaga pandangannya, orang yang jaga kemaluannya. Wal innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui daripada apa yang mereka perbuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, kata Imam Ghazali, aku temukan di dalam ayat ini, walaupun ayat ini pendek, tapi aku temukan di dalam ayat ini salah satu ma'anin azidah, ada 3 makna yang begitu mulia. Walaupun ini ayat pendek, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika adka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kata Imam Ghazali, walaupun ayat ini pendek, tapi aku dapati di dalam ayat ini 3 makna yang begitu mulia, 3 makna yang begitu besar, 3 makna yang begitu agung. Apa makna itu? Kata Imam Ghazali, di dalam ayat ini ada 3 makna. Yang pertama apa? Ta'dib. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Kemudian yang kedua apa? Tanbih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingati kita. Memperingati kita. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali, tahdid. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kita. Ada tahdid dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada di ayat ini Allah mendidik kita? Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim," katakanlah kepada orang mukmin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menjaga daripada pandangan mereka. Wala budda lil abdi, kata Imam Ghazali, dan seharusnya bagi seorang hamba tersebut minim titali amri sayyid, seorang hamba itu harus mengikuti perintah Tuhannya. Kita ini semua ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya kita mengikuti daripada perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kedudukan kita adalah hamba dan Allah Subhanahu wa taala sebagai tuan kita. Wa ta'addub bi adabih, budak itu harus mengikuti daripada apa yang diperintahkan oleh tuannya, sekaligus dia harus beradab dengan adab tuannya. Begitupun juga misalnya seperti ikatan seorang murid kepada seorang guru. Murid yang baik itu dia mengikuti perintah gurunya dan beradab sesuai adab yang diajarkan oleh guru. Karena tentunya seorang murid dia membawa nama daripada guru yang dia pernah belajar di tempat seperti itu. Maka dia harus beradab seperti adab gurunya. Begitupun juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengindahkan perintah Allah dan kita tidak beradab sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita dikategorikan orang yang sayyi'al adab, orang yang jelek adabnya, orang yang tidak beradab, orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak terdidik. Ketika kita mengajar daripada seorang murid, maka ketika kita perintahkan seorang murid tersebut, kita ajarkan akhlak seorang murid tersebut. Ketika seorang murid tersebut tidak melakukan apa yang diperintahkan gurunya, seorang murid tersebut tidak beradab atau berperilaku seperti perilaku gurunya, maka murid tersebut dibilangnya qalilul adab, murid yang tidak beradab. Begitupun juga kedudukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka di dalam ayat ini Allah mendidik daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuhjab, artinya seseorang itu kalau dia tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak beradab dengan adab yang diperintahkan oleh Allah, maka dia tergolong orang yang tidak ada adabnya, dan orang yang tidak adabnya itu yuhjab. Orang yang tidak ada adab itu ketutup. Ketutup apa? Ketutup barokah. Ketutup apa? Ketutup rahmat. Ketutup apa? Ketutupan daripada kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Sama seperti kita berguru kepada seseorang. Makanya termasuk daripada salah satu doa daripada orang-orang terdahulu itu, apa yang mereka doakan? Ya Allah, tutup mataku ini daripada aib guruku. Karena yang namanya guru itu juga termasuk manusia. Dan bukan sesuatu yang mustahil seorang selain anbiya bermaksiat atau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuatu hal yang mustahil. Walaupun daripada sifat para aulia itu mereka mempunyai hifdz, mereka dijaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dijaga bukan artinya tidak mungkin. Berbeda dengan anbiya. Kalau anbiya ini memang dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, baik mereka setelah nubuwah atau mereka sebelum nubuwah. Itu kelasnya para anbiya. Jadi artinya para nabi itu tidak ada yang bermaksiat kepada Allah sebelum dia jadi nabi atau setelah dia jadi nabi. Jadi nggak ada istilahnya nabi itu sebelum jadi nabi bebas, mau bohong bebas, mau maksiat bebas, mau melakukan apa saja bebas, enggak. Nabi itu dari lahir udah dijaga oleh Allah, akhlaknya dijaga oleh Allah, pergaulannya dijaga oleh Allah, lingkungannya semuanya dijaga oleh Allah. Semua para anbiya, semua para rasul, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mustahil untuk maksiat, Nabi mustahil untuk melakukan sesuatu yang haram, bahkan sesuatu yang makruh pun mustahil bagi Nabi untuk lakukan. Karena Nabi mempunyai sifat amanah. Salah satu daripada sifat amanah ini apa? Ya, ini beliau tidak melakukan maksiat, baik maksiat itu kecil ataupun maksiat itu besar. Itu Nabi. Tapi berbeda dengan guru kita, berbeda dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, berbeda dengan daripada para ustadz, para masyayikh. Mereka mungkin tidak melakukan maksiat, tapi mereka juga mungkin untuk melakukan maksiat. Bukan sesuatu yang mustahil bagi mereka untuk membuat kesalahan. Bukan mustahil bagi mereka untuk berbuat maksiat. Walaupun kebanyakan daripada mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi penjagaan itu bukan sesuatu yang mustahil. Artinya sebagian daripada mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditutup matanya, jangan sampai mereka melihat aib daripada guru-guru mereka. Itu salah satu daripada doa mereka, agar mereka itu menjaga mata mereka ini jangan sampai terpandang aib gurunya, sehingga di dalam hati mereka itu ada rasa untuk mengecilkan daripada keagungan guru tersebut. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena apa? Karena mereka takut kalau di dalam hati mereka sudah berkurang pengagungannya mereka kepada guru mereka tersebut, maka barokah atau manfaat dari guru tersebut itu bakal tersalurkan sedikit. Kalau mereka tidak ada hormatnya sama sekali, nggak bakal dapat barokah gurunya, nggak bakal dapat manfaat gurunya. Makanya orang mengaji itu penting, itu kita mengaji itu bukan hanya sekedar kita dengar di sosmed, bukan hanya sekedar kita baca di Google. Bahkan zaman sekarang ini kan sudah ada aplikasi-aplikasi yang begitu luar biasa. Kita disebut dengan aplikasi AI. AI itu aplikasi yang sekarang ini ada di tren-tren sekarang ini, yang mana aplikasi itu kita mau tanya apapun tentang perkara, baik itu agama, dunia, ataupun perkara-perkara ilmiah yang lain, itu bakal dijawab sama dia. Bakal dijawab, semuanya dijawab. Ente mau tahu tentang sholat, ente tanya AI, dia jawab. Ente mau tanya tentang zakat, ente tanya AI, dia jawab. Ente mau tanya tentang apa saja kepada AI, itu semuanya dijawab sama dia.
Semuanya dijawab. Teknologi sekarang ini luar biasa. Tapi teknologi yang seperti itu tidak mempunyai keberkahan. Teknologi yang seperti itu tidak mempunyai keberkahan. Teknologi yang seperti itu tidak mempunyai sanad yang bersambung ilmunya langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teknologi yang seperti itu tidak bisa mencegah diri ini untuk berhenti. Kita ini kan ketika belajar, kita pasti diajarkan oleh guru kita. Kapan waktunya kita boleh berbicara? Kapan waktunya kita harus berhenti berbicara? Ketika kita mempunyai guru tersebut, itu ikatan tersebut bukan hanya ketika kita mondok saja, tapi setelah kita selesai mondok pun, bahkan sampai kita mati pun ikatan tersebut masih ada. Nah, itulah ikatan seorang murid dengan seorang guru. Bagaimana seorang murid itu bisa mendapatkan manfaat dari gurunya yang begitu besar? Dengan pengagungannya dia kepada guru tersebut. Semakin dia mengagungkan guru tersebut, semakin dia membuat senang hati gurunya tersebut, semakin dia menyebarkan daripada ilmu yang diajarkan guru tersebut, maka dia bakal banyak mendapatkan daripada manfaat dan keberkahan guru tersebut. Makanya sebagian ulama itu mengharuskan belajar itu harus ada liga. Namanya orang belajar itu harus ada perjumpaan. Perjumpaan itu apa? Agar kita itu bukan hanya sekedar tahu ilmunya saja, tapi kita bisa mendapatkan pandangannya, kita bisa mendapatkan kedekatannya. Maka dengan pandangan dan dekatnya tersebut, kita bisa mendapatkan barokah yang lebih daripada ilmu tersebut. Ini dicontohkan. Siapa yang nyontohkan ini? Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril di dalam hadis, syarah hadis Jibril, ada bahkan hadis ini banyak sekali dikarang oleh para ulama. Salah satunya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau mengarang kitab yang beliau kasih judul Syarah Hadis Jibril. Syarah Hadis Jibril. Syarahnya daripada hadis malaikat Jibril. Kenapa dibilang hadis Jibril? Karena pada saat itu malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sedang duduk bersama sahabatnya, dan malaikat Jibril duduk di samping Nabi, melekatkan daripada lututnya dengan lutut baginda Nabi besar Muhammad, meletakkan tangannya di atas lutut baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan ada riwayat meletakkan tangannya di paha baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagian ulama mengambil intisari daripada ini hadis, bahwasannya malaikat Jibril tersebut belajar kepada Nabi SAW, dan pelajaran itu bukan hanya sekedar tadi berjumpa saja, tapi semakin dekat dia dengan gurunya, semakin banyak dia dapat barokah gurunya, semakin banyak dia dapat manfaat gurunya. Semakin apa yang gurunya dapati daripada keberkahan guru sampai kepada Rasulullah, maka itu pun akan sampai kepada murid tersebut. Makanya di sini perlu kita menjaga hati kita. Perlu kita menjaga hati kita, perlu kita menjaga daripada pandangan kita kepada guru-guru kita, juga terlebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan orang yang tidak beradab kepada Allah, maka orang tersebut yuhjab, dia akan tertutup, terhalangi. Dari apa dihalangi? Dari berkahnya Allah, dihalangi dari rahmatnya Allah, dihalangi dari anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'dan lahu fi huduril majlis wal muthul bil hadrah. Fafham hadhihi an-nuktah wa ta'ammal ma tahtaha fa inna fiha ma fiha. Maka dia tidak diizinkan untuk menghadiri daripada majlis-majlis ataupun tampil di dalam majlis-majlis. Maka pahami ini poin, wa ta'ammal ma tahtaha, dan diandai-andaikan apa saja yang ada di poin-poin tersebut, fa inna fiha ma fiha. Karena percuma seseorang yang datang dengan niat yang jelek, seseorang yang datang dengan niat untuk tidak menghormati daripada gurunya, maka dia tidak mendapatkan daripada keberkahan majlis tersebut. Tidak akan mendapati daripada keberkahan majlis tersebut. Maka oleh karena itu,
di dalam ayat ini yang pertama apa yang dibaca oleh Al-Imam Al-Ghazali, di sini ada ta'dib. Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Ketika seseorang tuan memerintahkan hambanya, maka seorang hamba tersebut seharusnya menjalankan perintah Tuhannya dan beradab dengan adab tuannya. Maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk menutup mata, untuk menjaga mata. Maka kita menyadari kita ini hambanya Allah, maka seharusnya kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan beradab dengan adab yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang beliau ambil daripada ayat ini, kata Imam Ghazali, at-tanbih. Di dalam ayat ini juga ada tanbih, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah mengatakan zalika azka lahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang menutup matanya, orang yang menjaga matanya, kata Allah, azka lahum, perbuatan itu baik bagi kalian. Anfa' lahum, manfaat bagi kalian. Athhar lahum, perbuatan yang seperti itu suci bagi kalian. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala azka ini mempunyai dua makna. Apa makna yang pertama? Azka, makna yang pertama itu adalah athhar liqulubihim. Makna yang pertama dari kata azka ini yaitu athhar. Apa maknanya? Suci, bersih untuk hati kita. Ketika orang menjaga matanya dari pandangan-pandangan yang tidak baik dan juga menjaga kemaluannya daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka itu semua bisa menjadikan hati dia suci, bisa menjadikan hati dia bersih. Waz-zakah at-taharah wa tazkiyah at-tathhir. Kata zakat itu mempunyai dua makna. Yang pertama, kata zakat itu mempunyai makna at-taharah, suci. At-tazkiyah bimana at-tathhir, pensucian. Wasani, kemudian makna yang kedua dari kata azka ini yaitu anma li khairihim wa aksar. Ya, ini seperti zakat. Zakat itu apa? Zakat itu dalam lughah artinya numu. Artinya tumbuh. Yang mana seorang itu ketika dia menjaga daripada perbuatan maksiat, dia jaga matanya, dia jaga kemaluannya, maka dengan penjagaan tersebut kebaikan-kebaikan dia itu akan selalu bertambah. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin kita menjaga mata ini daripada pandangannya, maka perbuatan baiknya itu akan bertambah, tambah lagi, ini tambah lagi, ini tambah lagi. Itu bimana azka, bimana anma. Anma itu selalu nambah, selalu bertumbuh, makanya numu, dibilang numu. Anma li khairihim wa aktsar. Waz-zakatu fil asli an-numu. Fanabbaha ala anna fi ghaddil basari tathiral qalbi wa takthirat ta'ati wal khair. Maka di dalam ayat ini Allah memperingati kepada kita bahwasannya di dalam menjaga mata ini dan di dalam menutupi daripada kemaluan ini, maka itu adalah perkara yang mensucikan kita punya hati, dan itu adalah perkara yang bisa memperbanyak daripada perbuatan-perbuatan baiknya kita. Kalau kita menjaga kita punya mata, kita menjaga kita punya kemaluan, maka itulah yang baik untuk hati kita, dan perbuatan-perbuatan baik kita akan selalu bertambah dengan kita menjaga itu semua. Wadzalika annaka illam taghudda basarak wa arkhaita inanahu tanzuru ila ma la ya'nik fala yakhlu min an tag'a ainuka ala haram. Karena kata Imam Ghazali, kalau kau tidak jaga matamu untuk melihat sesuatu yang tidak pantas, maka ketika kita tidak menjaga mata ini untuk melihat sesuatu yang tidak pantas, maka mata ini akan jatuh untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kata beliau, fa in ta'ammata, kalau kita melihat sesuatu yang haram itu dengan sengaja, fadzanbun wa kabira, maka itu dosa dan termasuk daripada dosa yang besar.
Wa rubbama ta'allaqa qalbuka bidzalik. Mungkin saja hatimu bisa terikat dengan perkara-perkara yang haram. Ketika misalnya kita ngelihat sesuatu yang haram, maka itu sudah dosa. Dengan melihat saja sudah dosa. Dan yang ditakutkan lagi bukan hanya mata yang melihat. Yang ditakutkan dengan mata ini memandang, maka dengan pandangan mata tersebut bisa mengikat hati kita dengan apa yang kita pandang. Banyak sekarang ini sesuatu hal yang menjerumuskan daripada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang disebabkan dengan pandangannya. Orang artinya menonton daripada tontonan yang tidak bagus tadi dengan apa yang pertama kali? Dengan pandangan mata. Orang melakukan daripada perbuatan zina dengan apa pertama kali? Dengan pandangan mata. Orang sekarang ini datang ke klub ini, datang ke sini, datang dengan apa? Dengan dia ngelihat ada orang kayaknya enak nih, kayaknya asik nih, kayaknya seru nih. Ada lampu kelap-kelipnya nih. Wah, orang joget-joget nih, asik nih. Nah, tadi datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini. Itu sesuatu hal yang tadi menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang lebih besar. Fatahallak illam yarhamillah. Maka orang yang dengan pandangan yang haram tersebut dan pandangan yang haram tersebut mengikat daripada hatinya untuk lebih lagi melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada itu, kata Imam Ghazali, maka kau akan celaka kalau kau tidak mendapatkan rahmat Allah. Artinya kau bakal celaka kalau kau tidak dibukakan pintu taubat oleh Allah. Alhamdulillah kalau habis maksiat dibukakan pintu taubat oleh Allah. Tapi kalau misalnya habis maksiat dicabut oleh Allah, gak sabar untuk bertaubat, maka dia termasuk orang yang celaka. Makanya di sini diriwayatkan kata Imam Ghazali, innal abda la yanduru an-nadrata yanghalu fiha qalbuh. Sesungguhnya ada seorang hamba yang mana dia melihat hanya sekilas atau melihat hanya satu kali pandang saja, tapi satu kali pandangan tersebut yanghal biha qalbuh, bisa menghancurkan dia punya hati. Orang dengan sekali pandang, pandangan yang sepintas saja, pandangan yang sekilas saja, pandangan yang cuman sekali saja dia mandang, terkadang pandangan tersebut bisa menghancurkan dia punya hati. Artinya orang yang sudah beriman hancur hati. Orang yang tahu seharusnya ini haram, dia tetap kerjakan dengan satu kali pandang. Dengan satu kali pandang saja itu bisa menghancurkan hati seorang hamba. Banyak terjadi hal yang seperti ini, banyak. Makanya pandangan itu sesuatu hal yang luar biasa. Harus kita jaga. Kama yanqalul adim fid dibal. Sebagaimana kulit itu hancur dengan kita sama. Kulit itu hancur dengan kita sama. La yantafi bihi abada. Tidak bisa kita manfaatkan sama sekali. Wa in kana mubahan farubbama yashtaghilu qalbuka bih faja'akal waswasu wal khawatiru bisababih. Kalau pandangan itu mubah walaupun enggak haram, itu bisa saja menyibukkan kita punya hati. Kemudian datang waswas, datang khawatir dengan sebab pandangan tadi. Wala'allaka la tasil ilaihi fatabgha mashghulal qalbi munkati'an 'anil khair. Dengan pandangan yang mubah tadi yang menyibukkan kita punya hati tadi, memutus daripada semua kebaikan. Wa in kunta lam tara zalik, walaupun kita enggak ngerasa. Jadi banyak perkara-perkara dengan pandangan yang mubah tadi bisa menyibukkan kita punya hati. Walaupun misalnya kita enggak ngerasa, tapi sejatinya hati kita itu sibuk dengan pandangan-pandangan yang mubah. Faqad kunta mustarihan an dzalika kulli wa fi hadzal ma'na dzukira an Isa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala nabiyyina annahu qala iyyakum wan nazrah. Nabi Isa mengatakan hati-hati kalian dengan pandangan kalian, kata Nabi Isa, fa innaha tazra fil qalbi syahwah. Karena pandangan tersebut menumbuhkan atau menanamkan di dalam hati syahwat. Pandangan itu tazra, yakni menanamkan di dalam hati seseorang apa? Asyahwah. Syahwat. Wa kafa biha li sahibiha fitnah.
dan cukup bagi pandangan tersebut memberikan fitnah bagi orang yang mempunyai pandangan tersebut. Hati-hati nih. Pandangan itu bisa menumbuhkan di dalam hati kita syahwat. Yang mana syahwat itu termasuk daripada fitnah. Syahwat tersebut termasuk daripada fitnah. Wa qala Dhunnun rahimahullah, Imam Dhunnun beliau mengatakan ni'ma hadibus syahawat ghaddul absar. Kata Imam Dhunnun al-Misri, paling bagusnya, paling baiknya kalau kita pengen nutup kita punya syahwat ini apa? Ghaddul absar, kita jaga kita punya mata. Kita tutup kita punya mata dari perkara-perkara yang haram. Itu paling bagusnya untuk kita tutup kita punya syahwat, untuk kita jauhi daripada kita punya syahwat. Banyak sekali ini kita ngerasa sudah maksiat yang disebabkan oleh mata ini, fitnah yang disebabkan oleh mata ini begitu dahsyat sekali. Baik untuk mengumbar aib seseorang, baik untuk daripada perbuatan-perbuatan yang haram yang lainnya. Itu begitu banyak. Makanya harus betul-betul kita jaga. Walagat ahsanal ghail, dan sungguh bagus dari apa yang pernah diucapkan oleh penyair, wa anta idza arsalta tarfaka ra'idan li qalbika yawman at'abatkal manadiru ra'aital ladzi la kulluhu anta gadirun alaihi wala an ba'dihi anta sabiru. Dan kau apabila kau arsalta tarfak, ini kau utus pandanganmu, kau kirim pandanganmu, ra'idan di galbik, penyampai daripada hatimu, maka pandangan tersebut akan menyampaikanmu. Kita ini kalau mandang apa yang disenangi oleh syahwat semua, maka pandangan tersebut akan menyampaikan kita. Kenapa? Karena ketika kita memandang sesuatu, tidak sesuatu itu semuanya bisa kita ambil, nggak bisa. Kita mandang ini mobil orang, misalnya kita pandang rumah, kita pandang sesuatu yang hati kita inginkan, semuanya kita pandang, maka pandangan tersebut akan membuat kita capek. Capek dalam hal apa? Semuanya kalau kita mau ambil nggak bisa. Tapi kalau sebagiannya kita mau ambil, kita nggak sabar, pengen cepet-cepet punya, pengen cepet-cepet ada, pengen cepet-cepet memiliki apa yang kita pandang. Maka pandangan tersebut akan menyampaikan diri kita sendiri. Maka bagaimana solusinya? Jaga. Yang haram memang wajib kita jaga pandangan kita, yang mubah juga perlu kita jaga pandangan kita. Perkara-perkara yang tidak membawa kita manfaat, hasil yang begitu baik, kita jaga kita punya mata. Faidan lamma kunta ghaddan lil basar hafidan lil ain la tanduru ila ma la ya'nika wa la yahummu kunta nagiya sadri fariqal qalbi mustarihan an kathiri minal waswas saliman nafsi anil afat mutazaidan fil khairat fatanabba li hadhihi an-nuqtatil jamiyah wallahu azza wa jalla al muwaffiq bimanni wa fadli. Kata Imam Ghazali apa? Kalau kau sudah bisa jaga kau punya mata, kau tidak melihat sesuatu yang tidak pantas untuk kau lihat dan tidak penting untuk kau lihat, maka pada saat itu hatimu itu bersih, dadamu itu bersih, dan kau selamat daripada waswas, selamat daripada malapetaka, dan perbuatan baikmu akan selalu bertambah. Wa ammat tahdid, dan yang ketiga yaitu tahwif. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha khabirum bima yasnaun. Jadi Allah itu mengatakan kepada kita, kata Allah, aku ini tahu dan aku ini akan menghabarkan apa semua yang kalian lakukan. Apa yang semua kalian perbuat. Ini seakan-akan sifat Allah menakut-nakuti daripada hamba-hambanya. Ketika Allah udah bilang, inti jaga inti punya mata, sesungguhnya aku mengetahui apa semua yang kalian perbuat. Ini artinya tahwif. Allah menakut-nakuti hambanya, jangan sampai hamba tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang beliau ambil dari satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima ta'malun. Maka
Ini baru pokok pertama saja yang penting di dalam mata. Masih ada 2 pokok lagi yang penting dalam mata, yang mana insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Inti daripada apa yang kita pelajari daripada malam hari ini, maka taqwa itu adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk mengendalikan daripada hawa nafsu. Maka oleh karena itu Al-Imamul Ghazali hanya memberikan kepada kita poin-poin penting saja di mana tempatnya kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semua anggota badan ini harus disempurnakan dengan takwa kepada Allah. Tapi Imam Ghazali hanya jelaskan 5 yang penting saja, karena kitab ini nggak cukup kalau Imam Ghazali mau jelaskan semua. Maka apa kata Imam Ghazali? 5 yang penting ini yang akan dikaji oleh beliau. Yang pertama mata, yang kedua daripada telinga, yang ketiga daripada lisan, yang keempat daripada apa? Hati. Hati, yang kelima daripada perut, yang keempat perut, yang kelima daripada kemaluan. 5 ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam anggota badan kita. Kata beliau, kalau kita jaga yang 5 ini, maka semua anggota badan kita akan ikut baik. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini akan memberikan daripada kita nilai-nilai yang baik, semangat-semangat yang semakin tinggi, iman yang meningkat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.